Oke, kita lanjutkan. Ya, nanti saudara juga tetap bisa melihatnya di YouTube nanti ya, supaya saudara bisa ulang. Oke, agate ini tadi adalah kata sifat, artinya baik. Eklesia ini artinya perhimpunan, jemaat atau gereja. Oke, kai adalah artinya dan. Basileia artinya Barcelona. Basileia itu artinya kerajaan. Ya, saudara nggak hafal, ya nggak apa-apalah. Nanti saya tunjukkan di halaman 21. Ya. Di halaman 21, Basileia nomor 4. Oke. Ini adalah kerajaan. Ini adalah indah. Oke. Nah, sekarang yang mana-mana pun bisa duluan kan? Tapi yang jelas ya. Oke. Mana tadi? Kok jadi kesini ya? Oke. Ya, sekarang kita terjemahkan agate he eklesia, ini salah ya, kesini dia ya. He eklesia kai he basileia kale. Oke. Agate berarti perhimpunan jemaat yang baik dan kerajaan yang indah. Ya kan? Ya. Ini kan atau gereja yang baik dan kerajaan yang indah. Ya. Kita buat perhimpunan jemaat lah ya, karena di buku artinya perhimpunan jemaat. Tapi kata gereja itu berasal dari kata eklesia. Ek itu artinya keluar. Kemudian kaleo artinya dipanggil. Ya, jadi dari dua kata itu, ek dan kaleo. Ya, jadi dipanggil keluar, bukan dipanggil ke dalam. Dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan. Ya kan? Perhimpunan jemaat yang baik. Baik. Dan kerajaan. Saudara tulis, nanti saudara dikasih tugas nanti nggak ngerti. Kerajaan yang dan kerajaan yang indah. Oke. Indah. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau ini ada di buku ini kalau misalnya. Nomor 4, halaman 30. Nah, kan? Oke, ada yang bisa parsing ini? Udah bisa lah semua kan? Oh Yesus. Ini adalah kata sandang tertentu. Ini adalah kata benda. Oke. Benda maskulin nominatif tunggal. Oke, dari kata Yesus. Terafeuei. PIA present indikatif aktif 3 tunggal. Dari kata terafeuo. Artinya apa?
Terafiwo. Dia sedang menyembuhkan. Dia sedang menyembuhkan. Nanti kalau saudara parsing kan harus ada ini. Artinya apa? Dari kata dasar mana? Ya kan? Dia sedang menyembuhkan. Oke. Tus, tu plus kai, tus leprus. Oke. Ho Yesus terafewei tus tu plus kai tus leprus. Oton tu to oi tus, berarti ini kata sandang maskulin. Oitus ton maskulin akusatif jamak. Oke, ini kata bendanya tu plus, dari kata tu plus. Kaitus leprus. Kai itu kata penghubung dan. Tus leprus. Ini sama kan? Ya. Kata sandangnya, ini kata bendanya maskulin akusatif jamak. Apa tuh plus? Tuh plus lepros. Halo, nggak ada yang tahu? Ya, perbanyaklah menghafal kosa kata, ya kan? Oke, saya kasih tahu aja tuh plus adalah orang buta. Lepros adalah orang lepra, kusta. Ya, ini kusta. Oke, sekarang kita terjemahkan. Siapa yang bisa terjemahkan? Oke, Yesus itu sedang menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Ya, orang buta itu, orang-orang buta ini banyak ya, orang butanya ya, nggak terhingga ya. Dan orang-orang kusta itu, orang kusta itu. Kenapa ada itu? Karena ada kata sandang di sini. Oke, itu menjadi penting. Jadi yang itu, ya. Jadi nggak jelas. Kalau nggak ada kata sandang itu menjadi nggak jelas, nggak tahu yang mana. Oke. Oke, ya. Jelas ini? Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang agak panjang ini ya. Hodidaskalos, ho agapetos. Hodidaskalos, ho agapetos. Parsing. Kata apa dulu? Kata benda. Oke. Ini udah hafal ya, ini kata sandang ya. Oke. Kata benda maskulin akusatif
nominatif tunggal. Akhiran os. Ya, jadi didaskalos. Didaskalos itu apa? Pengajar atau guru. Oke. Ho agapetos. Nah, perhatikan di sini ada agapetos, agave. Perhatikan di situ ya, agapetos. Perhatikan di situ di halaman 29. Jangan semua bilang kasih ya. 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 Kata sifat maskulin nominatif tunggal. Oke. Grafei PIA 3 present indikatif 3 tunggal dari kata grafo ya, ini perubahannya ada e-nya ya, dari kata grafo artinya apa? Graf, barusan kuis tadi ada graf. Menulis, dia sedang menulis. Ten kainen. Ten. Ya, ini kata sandang feminim, ini kata apa? Kainen. Ya, kainen. Ya, kata sifat. Kata sifat feminim. Feminim apa? Akusatif tunggal. Oke. Epistolen. Ya, epistole tadi sudah ada di kuis. Kata benda feminim akusatif tunggal. Ini kan sama ini, yang ini, ya kan? Kemudian T eklesia. Ini ada A-nya. Ya, ada titik di bawah. Ini berarti feminim datif tunggal. Oke. Nah, sekarang ini apa tadi? Epistole. Surat. Kaine apa? Kaine. Menulis itu graf. Kaine baru. Oke. Oke, sekarang kita akan terjemahkan. Ini tadi kita buatlah gereja atau jemaat ya. Sekarang terjemahkan gimana? Oke. Ini satu kesatuan. Ya kan? Guru yang kekasih itu yang maksudnya sebenarnya yang dikasihi itu kan, yang kekasih itu, karena ini kata sifat kan. Yang kekasih itu atau yang terkasih itu, yang kekasih itu, yang kekasih itu apa? Sedang menulis. Apa yang dia tulis? Sedang menulis suratnya gimana? Kaine sedang menulis surat yang baru itu. Surat yang baru itu. Surat yang baru itu kepada jemaat ya, pada
jemaat. Oke. Ya. Itulah cara menerjemahkan. Ya. Ya, sejauh ini mengerti? Hah? Masih agak-agak apa? Masih agak-agak bingung? Oke, kalau masih agak-agak bingung katanya kan, kita lanjutkan. Hoi duloi. Parsing dulu, parsing ini. Hoi duloi. Kata benda maskulin, nominatif, jamak dari kata dulos. Oke. Aitusin. PIA 3 jamak dari kata usin, berarti aiteo. Apa aiteo? Aiteo kata kerja ini, kata kerja present indikatif aktif. Apa aiteo? Aiteo apa? Menuntut. Ya, mereka sedang menuntut. Ten eirenen. Ini apa ten? Kata benda. Feminim. Etenteste. Berarti ini akusatif tunggal. Eiren apa? Damai. Oke. Sekarang terjemahkan. Hoi duloi. Apa ini? Budak-budak atau hamba-hamba itu, ya kan? Budak-budak itu sedang menuntut damai itu, sedang menuntut damai itu. Enggak susah kan? Kalau panjang susah. Ya. Kalau saudara perhatikan mana nominatif, mana genetif, pasti saudara ngerti. Oke? Ya. Jadi selalu perhatikan kalau nominatif pasti dia jadi subjek. Ya, maka kalau dia kata kerja, kita kan masih kata kerja baru present kan? Baru PIA ya. Belum masuk future, belum masuk aorist, belum masuk nanti imperfect dan lain sebagainya. Ini baru satu ini kata kerja yang kita pelajari, ya. Jadi kata kerja selalu kalau di dalam bahasa Indonesia dia akan menjadi predikat. Tahu bahasa Indonesia kan? Subjek, predikat, objek, kemudian ada keterangan. Spok, S-P-O-K. Jadi kalau dia nominatif pasti selalu menjadi subjek. Kata kerja dia akan menjadi predikat. Kemudian akusatif dia akan menjadi objek. Kalau ada datif maka dia akan menjadi keterangan. Kan nggak susah kan? Contoh kalimat yang di sini nominatifnya adalah hamba, maka dia menjadi subjek. Kemudian aiteo-nya adalah kata kerja, maka dia menjadi predikat. Sedang menuntut. Kemudian ten eirenen adalah akusatif, maka dia menjadi objek. Kalau tambah lagi nanti datif, maka dia menjadi keterangan. Itu menerjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Oke.
Ya. Oke, kita lanjutkan sekali, masih ada beberapa. Ya. Ho agapetos. Ya, agapetos. Apa ini? Ini kan kata sandang tertentu. Ini agapetos adalah kata apa? Kata benda. Kata sifat maskulin nominatif. Kok jamak sih? Tunggal. Ini matetes. Ini sudah pasti maskulin nominatif tunggal. Ya, ini adalah kata bendanya. Perhatikan, kata sifat kan harus melekat di dalam kata benda. Kan kalau cuma dibilang baik, nggak tahu siapa yang baik kan. Kalau sudah di dalam kalimat, berarti baik itu melekat di dalam kata benda. Ya. Air yang baik, berarti kalau air berarti dia neuter. Kalau misalnya David yang baik, David itu baik. Ya, berarti dia kata benda maskulin. Oke? Kecuali si David bukan laki-laki. Maka dia jadi neuter. Kan? Nggak jelas kan? Oke, ginoske. B-I-A. Ya, dari kata ginosko. Apa itu ginosko? Mengetahui atau mengenal. Saudara, kata ginosko ini, mengenal atau mengetahui ini artinya itu dalam ya. Kan kalau kita bilang kan mengetahui, kayak sekedar tahu. Tapi dalam konsep ginosko itu mengenal seperti suami dengan istri, istri dengan suami. Jadi kalau saudara misalnya saya kenal Jokowi, nggak bisa pakai kata ginosko. Ya. Jadi kalau misalnya saudara bilang saya mengenal Tuhan, pakai kata ginosko, berarti saudara sudah benar-benar intim dengan Tuhan. Oke. Tus logus, tus agatus. Oke. Logus, tus, kata benda maskulin, akusatif, jamak. Oke, berarti tus agatus. Ini satu ini, kata sifat. Oke, kata sifat maskulin, akusatif, jamak. Kan satu dia. Ya, ini satu ini. Artinya apa? Logus artinya apa? Firman, firman yang baik itu. Oke? Firman-firman yang baik itu. Sekarang ini tahu artinya apa tetes? Murid. Oke. Sekarang kita terjemahkan. Murid. Ini muridnya cuma satu ya. Jangan saudara bilang murid-murid. Ya, ini tunggal ini. Oke, satu. Murid yang kekasih itu, karena arti agape itu adalah kekasih. Kekasih itu sedang mengetahui udah ini aja lah ya, mengetahui firman, kenapa firman? Karena dia jamak ya. Jadi nggak cuma satu firman yang baik itu. Oke, gampang kan? Sebenarnya gampang ya. Ya.
Sebenarnya gampang, apalagi kalau kita sudah mengerti parsingnya. Makanya parsingnya ini yang penting, ya. Kita sudah tahu parsing, kemudian kita lihat, tinggal cocokkan mana nominatif, mana di situ predikatnya, mana dia menjadi subjeknya, mana jadi objeknya. Oke? Ya, kita lanjutkan satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, latihan kita satu lagi. Ini nggak ada di sini ya. Oke. Hoi parisaioi. Nah, ini gampang ini kan? Ini kata sandang. Ini kata benda. Maskulin. Oke, nominatif jamak. Tes sunagoges. Tes. Ini kata sandang. Sunagoges kata benda feminim. Genitif. Oke. Ya, yang di luar enggak ini ya, enggak ngomong mereka ya. Dari kata sunagoge. Zetusin. Ya, tiga jamak. Ya. Tiga jamak, Pak. Dari kata apa ini? Jeteo. Ya, jeteo. Tendikayosunen. Ini kata sandang. Ini feminim, akusatif, tunggal. Oke. Nah, sekarang ini dikayosunen apa? Dikayosune. Hah? Kebenaran. Ya kan? Sunagoge kebenaran. Sekarang siapa yang bisa terjemahin? Mana subjeknya? Oke, berarti orang-orang Farisi. Farisi. Orang-orang Farisi itu sekarang mana predikatnya, kata kerjanya? Zeteo, sedang mencari. Oke. Sekarang mana objeknya? Mencari kebenaran. Saya taruh sini aja ya. Kebenaran. Ini milik. Genitif itu milik, bukan di. Kalau di lebih bagus pakai kasus datif, pada atau di. Oke? Nanti kita akan belajar itu. Ini dari, berarti dari atau milik sinagog atau dari sinagog atau dari tempat sembahyang. Sinagoge. Itu, ya kan? Ada kata sandangnya kan? Jadi orang-orang Farisi tersebut sedang mencari kebenaran dari sinagoge tersebut. Oke. Ada pertanyaan? Ya, saudara-saudara ya. Jadi dalam kalimat ya menerjemahkan bahasa Yunani secara khusus kata sifat, selalu ingat kata sifat itu ya seperti ini tadi, kata sifat itu selalu melekat dengan kata benda ya. Kata sifat selalu melekat dengan kata benda. Ya, ini perhatikan ini. Kemudian paradigmanya atau
rumusnya itu selalu sama. Kalau kata bendanya ini kata bendanya maskulin, maka kata sifatnya juga maskulin. Kalau kata bendanya jamak, ini jamak, maka kata sifatnya juga jamak. Oke. Kalau kata bendanya itu apalagi feminim, maka kata sifatnya juga feminim. Jadi selalu sama baik dalam hal jenis, dalam hal bentuk, dalam hal kasus, dalam hal jumlah. Ya. Itu selalu sama. Begitu juga dengan kata sandang tertentunya. Oke. Ini kata sandang untuk logos, ini kata sandang untuk agathos, ya. Sebenarnya ini bisa dipakai hanya satu, ya, bisa hanya satu. Bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini. Nah, nanti kita akan lihat lebih lagi minggu depan, minggu berikutnya. Nah, itu nanti yang membedakan antara atributif dengan predikatif. Yang membedakannya adalah kata sandangnya. Tempatnya di mana? Ya kan? Oke. Tapi itu minggu depan. Ya, ada pertanyaan? Hah? Ya, itu saja mungkin ya.